Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok lemes Bapak Ibu jawabnya, sudah ngantuk ya? Sekali lagi ya, jawabnya yang semangat ya Bapak Ibu guru hebat semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naik satu oktav. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Pak Pengawas Sekolah Wilayah 2, kepada Bapak Kuswanta yang sudah meninggalkan ruangan kelas kita. Tapi tidak apa-apa ya Bapak Ibu, kita tetap semangat ya Bapak Ibu guru hebat semuanya ya. Kepada Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 199/8 Tegal Arum, kepada Ibu Ketua KKG Cendekia Wilayah 2 beserta anggota yang saya hormati, kepada Bapak Ibu guru hebat semuanya, Bapak Ibu guru anggota KKG Wilayah 2 yang sangat luar biasa dan yang sangat saya hormati. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita haturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan kepada kita semua sehingga kita semua bisa berkumpul di acara KKG ini dengan keadaan sehat walafiat semuanya. Selanjutnya sholawat beriring salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ya, insyaallah kita harapkan syafaatnya beliau kelak di akhir zaman. Amin amin ya robbal alamin. Bapak Ibu guru hebat semuanya masih semangat Pak Bu? Monggo dicicip dulu cemilannya. Iya. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu Bapak Ibu guru hebat semuanya, mohon izin. Perkenalkan, nama saya adalah Tuminah SPD. Saya mengajar di SD Negeri 077/8 Tirta Kencana. Dan alhamdulillah pada tahun ajaran ini saya mengampu di fase B atau di kelas 4. Dan alhamdulillah juga pada kesempatan kali ini saya alhamdulillah termasuk adalah salah satu guru yang bisa mengikuti pelatihan guru penggerak angkatan kelima. Jadi calon guru penggerak angkatan 5 Kabupaten Tebo. Alhamdulillah ya. Saya harap Bapak Ibu yang di SIM PKB-nya sudah ada pendaftaran baru ya Pak Bu tentang guru penggerak angkatan 7. Apakah sudah dicek Pak Bu SIM PKB-nya? Sepertinya sudah ada pendaftaran baru, ada beberapa CPKB yang sudah ada pengumuman pendaftaran guru penggerak angkatan 7. Kiranya Bapak Ibu guru bisa mengikuti, kita bisa nanti belajar bareng ya Bapak Ibu. Di pendidikan guru penggerak ini sebenarnya berkaitan tentang cara kita mengajar juga Bapak Ibu guru. Bagaimana cara kita menjadi pengajar yang baik, pengajar yang lebih profesional di dalam sekolah kita. Kemudian di dalam pendidikan guru penggerak ini kita diminta untuk menggali potensi diri kita, mengenali potensi-potensi diri kita tuh sebenarnya ada kekuatan apa saja. Nah, seperti itu Ibu. Dan alhamdulillah kami yang mengikuti pendidikan guru penggerak ini sudah menyelesaikan satu modul Bapak Ibu, yaitu modul 1.4 sudah berakhir di minggu yang lalu. Dan bulan ini tepatnya kemarin kami sudah eksplorasi konsep bersama para rekan-rekan guru angkatan 5 juga sudah memasuki modul kedua. Nah, alhamdulillah sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Ketua KKG yang telah memberikan kesempatan kepada saya di sini untuk bisa berbagi kepada Bapak Ibu semuanya, berkolaborasi bersama Bapak Ibu semuanya berkaitan tentang aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Namun sebelumnya mohon izin Bapak Ibu guru hebat semuanya, saya di sini hanya sharing, tidak menyampaikan materi dan lain sebagainya
bukan berarti saya lebih pintar dan lain sebagainya, tapi hanya berbagi pengalaman ya Bapak Ibu guru. Jadi mohon izin, tidak ada niat untuk menggurui, tidak ada niatan untuk merasa lebih pintar, tapi saya berniatan yuk kita belajar bareng. Seperti itu Bapak. Mohon izin sebelumnya saya ambil laptop dulu. Yang belakang nampak? Nampak ya Pak Bu? Saya nampak enggak Bu kira-kira di video? Alhamdulillah nampak. Baik, kita mulai saja materi kita pada hari ini karena mengingat waktu sudah semakin siang juga ya Ibu. Nah, seperti yang sudah nampak di layar kali ini yaitu pembelajaran yang materi atau pembelajaran yang akan kita sampaikan kali ini yaitu tentang aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif, berkaitan tentang menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah, disusun oleh saya sendiri, oleh Tumina SPD, calon guru penggerak angkatan 5 Kabupaten Tebo. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang dulu Bapak Ibu guru hebat semuanya. Mari belajar bersama Bapak guru hebat semuanya, berkolaborasi, saling mendukung guna mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Ya Bapak Ibu guru, selanjutnya di dalam konsep budaya positif ada beberapa submateri yang akan nanti kita bahas Bapak Ibu. Yang pertama diantaranya yaitu perubahan paradigma belajar. Selanjutnya ada disiplin positif, ada kebutuhan dasar manusia, ada motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, ada keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Kita masuk ke pembahasan yang pertama ya Bapak guru hebat semuanya. Kita masuk ke dalam pembelajaran dengan paradigma baru. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran paradigma baru Bapak Ibu guru? Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhannya dan tahap perkembangannya, serta bertujuan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Pembelajaran terdiferensiasi. Kira-kira apa itu ya Bapak Ibu? Makna dari pembelajaran terdiferensiasi? Iya, pembelajaran terdiferensiasi ini dimaksudkan yaitu serangkaian kemampuan yang masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi pada kebutuhan muridnya. Mungkin hanya saya ini Bu Guru yang masih kadang-kadang itu masih menerapkan teacher learning atau pembelajaran itu berpusat kepada guru. Jadi mungkin sebelum-sebelumnya kita masih melakukan ketika kita masuk ke dalam kelas itu kita lakukan pembelajaran kita itu secara klasikal, di mana kita tidak mengkonsepkan dari awal kemampuan-kemampuan atau keunikan-keunikan apa yang dimiliki oleh anak peserta didik kita. Kita berikan materi yang sama, kita berikan dengan bobot berat yang sama, tanpa kita petakan terlebih dahulu atau kita lihat dulu perbedaan masing-masing siswa, masih kita sama ratakan. Nah, dengan paradigma baru ini kita diharapkan untuk sebagai guru itu mampu untuk melihat keunikan, mampu melihat perbedaan dari setiap murid kita, atau melakukan pembelajaran secara berdiferensiasi guna untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Visi kita bersama itu kan mencapai profil pelajar Pancasila ya Ibu, menekankan kepada pembelajaran karakter yang kita terapkan kepada murid-murid kita. Profil pelajar Pancasila ada berapa elemen ya Ibu? 6. Apa saja itu kira-kira itu? Masih hafal? Tentu kita sudah hafal ya. Ada beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Bapak Ibu guru hebat semuanya, biasanya saya ketika masuk kelas itu Bapak, untuk memberikan motivasi atau membuat semangat anak itu, terkadang saya melakukan ice breaking Bapak.
Bapak Ibu guru hebat semuanya. Nah, salah satunya saya menggunakan profil pelajar Pancasila ini saya lakukan sebagai ice breaking. Ice breaking itu apa tuh Bapak Ibu guru? Mungkin Bapak Ibu guru juga sering melakukan ya, mungkin tepuk tangan, tepuk-tepuk, kemudian tepuk semangat. Nah, supaya memotivasi siswa itu lebih terfokus, supaya lebih terfokus untuk memulai kegiatan pembelajaran. Nah, kalau saya di sekolah itu Bapak, terkadang profil pelajar Pancasila ini saya ice breaking kan. Mau dengar Bapak Ibu guru mungkin bisa menjadi referensi ya. Kalau nanti di kelas mungkin bisa dilakukan hal yang sama. Mungkin Bu Tum sukanya nyanyi. Jadi saya lakukan sambil nyanyi-nyanyi supaya anak murid saya itu mengingat karakter apa sih yang harusnya mereka dapatkan. Harusnya sikap seperti apa sih yang harus mereka tanamkan. Katanya lewat perkataan itu adalah doa. Apa yang kita omongkan itu adalah doa. Nah, dari itu ice breaking yang biasa saya lakukan yaitu seperti ini Bapak Ibu. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kita coba ya sama-sama. Mau Bapak Ibu guru? Supaya kita lebih semangat. Siapa tahu bisa menjadi referensi, mungkin nanti dilakukan di kelas supaya Bapak Ibu anaknya lebih semangat lagi. Sekali lagi ya Bapak Ibu ya. Yuk bersama-sama kita ice breaking kan profil pelajar Pancasila. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat semuanya. Nah, visi kita adalah mencapai profil pelajar Pancasila, di mana setiap murid kita itu diharapkan memiliki 6 elemen yang ada di depan ini Bapak Ibu guru. Untuk itu ada beberapa kajian yang kiranya bisa mendukung capaian profil pelajar Pancasila ini Bapak Ibu. Yang pertama yaitu dengan melakukan yang namanya disiplin positif. Pasti Bapak Ibu guru nggak asing ya dengan kata disiplin. Ya Bapak. Kira-kira disiplin itu maknanya apa toh Bapak Ibu? Biar gak ngantuk, ayo saya ingin dengar suaranya. Bu Iroh, kira-kira kata disiplin itu maknanya apa Ibu? Disiplin itu kita patuhi kata tadi, misalnya Iya. bukan sesuatu yang misalnya harus tepat. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Iya, disiplin itu seringkali kita pautkan dengan peraturan, mematuhi peraturan. Iya, sejatinya emang benar Ibu. Dalam budaya kita, makna disiplin adalah tindakan yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan kepatuhan. Dan kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan peraturan, hukuman, dan ketidaknyamanan. Kira-kira benar apa tidak Ibu? Kalau tidak disiplin nanti Bu Erni akan dapat hukuman, dapat sanksi nanti Bu Erni. Iya, dapat hadiahnya istimewa. Iya, biasanya disiplin yang kita terapkan di sekolah kita seperti itu. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menuntun anak-anak guna memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Dimaksudkan di sini Ibu, motivasi yang berasal dari diri sendiri, dari dalam diri murid, di mana tanpa harus diancam, tanpa harus dikasih peringatan, anak akan merasa memiliki kesadaran diri. Jadi anak itu akan mematuhi peraturan, disiplin dirinya itu meningkat dari dalam dirinya. Kesadarannya muncul secara intrinsik, bukan karena faktor ekstrinsik. Nah, jika dalam pengaturan disiplin ini anak memunculkan kesadaran diri itu, kesadaran untuk disiplin itu dari dasar intrinsiknya, dari kesadaran dirinya, maka anak itu akan bisa mencapai keinginannya atau menempati nilai-nilai kebajikan universal itu
berlangsung lama, dan insya Allah akan berlangsung selesai kita berada di sekolah, di luar sekolah tetap baik, mau di lingkungan masyarakat tetap baik, di lingkungan keluarga tetap baik. Karena kesadaran untuk disiplin itu muncul dari dalam diri sendiri, dari dalam diri murid. Sama seperti halnya kita Bapak Ibu, kalau kita disiplin, kalau kita mematuhi aturan, tapi atas dasar paksaan orang lain, kira-kira Bapak Ibu itu melaksanakannya setengah hati atau setulus hati? Pasti dengan setengah hati. Alah, aku tak berangkat cepat, nanti aku dimarahin sama ibu itu. Iya, pasti seperti itu. Ada rasa-rasa di mana menggerutu begitu ibu. Takutnya itu hanya di depan tapi ngomongin di belakang. Besti di depan tapi gibahin di belakang. Nah, seperti itu bahasa sekarangnya. Nah, untuk itu meningkatkan disiplin positif itu haruslah sebaiknya upayanya itu ditekankan dari motivasi intrinsik. Ciri-ciri motivasi intrinsik itu apa Ibu? Berasal dari kesadaran diri. Kemudian keyakinan yang muncul dari dalam diri sendiri. Yakin, sadar apa yang kita lakukan itu merupakan aturan yang benar sehingga kita wajib mengikuti itu. Kemudian tidak ada unsur paksaan dan ancaman. Sedangkan ciri motivasi ekstrinsik yaitu berasal dari dorongan pihak lain. Ami, kamu nanti kalau tidak mengerjakan PR, besok kamu itu bawa yang namanya sapu lidi itu 5 ikat ya, buat nyapu halaman. Ancaman atau tidak itu Ibu Guru? Ancaman. Kemudian hanya berdasarkan data dan peraturan, tanpa mencari tahu, tanpa berkomunikasi dengan murid. Sebenarnya kenapa dia melakukan kesalahan itu, kenapa dia melakukan pelanggaran peraturan itu, kenapa dia tidak disiplin. Nah, kemudian seringkali ada unsur paksaan atau ancaman, seperti kalimat di depan, nanti kamu bawa sapu. Iya, seringkali dilakukan. Iya, saya juga seringkali melakukan itu. Maka dari itu, secara tahap yuk kita sama-sama mendidik anak kita untuk tidak selalu memberi ancaman, tetapi memberi penguatan kepada anak-anak kita supaya bisa melakukan disiplin itu muncul keyakinan dari dalam dirinya sendiri. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan keyakinan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Ya Bapak Ibu, jadi kalau sudah sadar tanpa disuruh pun anak akan melakukan. Oh, ada sampah plastik, tanpa disuruh, Haikal buang sampahnya nak ke tong sampah nak. Dia akan dengan sadar mengambil sampah itu lalu meletakkannya atau membuangnya ke tong sampah. Berikutnya dari motivasi intrinsik dan ekstrinsik tersebut, kemudian tidak hanya memunculkan itu saja. Selain itu tadi sudah saya singgung juga di depan, kita juga hendaknya mengetahui kebutuhan dasar manusia atau kebutuhan dasar anak, karena kita sekarang jatuhnya sebagai seorang pendidik ya Bapak Ibu. Jadi tadi di awal kita diminta untuk melaksanakan pembelajaran dengan paradigma baru. Kita harus mengetahui nih kemampuan anak-anak kita tuh apa saja, problem mereka tuh apa saja, kesulitan belajar mereka itu apa saja. Kemudian dari proses penelaah itu kita memunculkan motivasi kepada anak. Motivasi itu selain motivasi intrinsik yang diterapkan, motivasi ekstrinsik itu juga sebenarnya berperan, tapi tidak boleh mendominan. Karena dalam masa perkembangan kayak anak-anak SD kita ini, kalau tidak ada stimulus responnya, kalau tidak diajarkan terlebih dahulu, ya pasti mereka belum tahu ya Bapak Ibu guru ya. Karena pada dasarnya juga seorang guru itu adalah sistemnya among, menuntun, memberi contoh, memberi tauladan. Nah, untuk itu kita juga harus mengetahui 5 kebutuhan dasar anak kita itu apa saja. Yang pertama yaitu kebutuhan dasar manusia bertahan hidup.
Bertahan hidup ini kebutuhannya mencakup tentang kebutuhan fisik Bapak Ibu, tentang kesehatan, tentang makan, kemudian keamanan, ya. Kalau kita sering mengenalnya itu sandang, pangan, papan. Kemudian kebutuhan dasar yang kedua, kasih sayang dan rasa ingin diterima. Nah, kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial dan rasa diterima. Terkadang tuh kalau kita masuk ke dalam kelas ada anak itu yang usilnya luar biasa. Ada nggak ibu guru apa anaknya kalem-kalem semuanya? Pasti di dalam kelas kita ada anak tuh yang aktif, super aktif. Ada yang pendiam, kalau nggak disenggol aja nggak ngomong. Nah, seperti itu. Dari itu ada kadangkala itu anak yang melakukan hiperaktif ini, mereka itu sebenarnya kebutuhan untuk rasa diterima dan kasih sayangnya mungkin belum terpenuhi. Ya, jadi kita sebagai guru di kelasnya diharapkan untuk mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan itu Bapak Ibu guru. Yang ketiga yaitu penguasaan, di mana keinginan untuk dianggap paling berharga, paling dihormati. Kalau tidak ada yang nurut dengan saya, nanti saya pukul. Adakah anak yang seperti itu Bapak? Kemungkinan ada, karena karakter anak-anak ya Bapak Ibu, karena kita semua karakter di SD. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang lainnya yaitu kebebasan, di mana kebutuhan akan kemandirian, kebebasan, senang mencoba hal-hal baru dan menarik. Nah, yang terakhir yaitu kebutuhan dasar manusia berkaitan tentang kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Salah satunya menikmati cara belajar yang disampaikan guru itu dengan cara yang menyenangkan. Anak-anak begitu masuk, Assalamualaikum, salam. Buka halaman 50. Ada di sana tugas mandiri, silakan dibaca. Lalu kerjakan. Setelah selesai dikumpul. Kaku banget ya Bapak Ibu guru. Mungkin saya di sini tidak menggurui, tapi ini pengalaman. Maksudnya mungkin saya juga dulu pernah melakukan itu gitu. Jadi dari sini apakah kita sudah mengidentifikasi kebutuhan dasar anak-anak kita kalau caranya seperti ini Bapak Ibu? Apakah kita sudah menyampaikan pembelajaran dengan cara yang menyenangkan? Belum. Apakah kita sudah memberikan kebebasan kepada anak untuk bisa menyampaikan pendapat mereka? Bagaimana sih sebenarnya pembelajaran yang mereka inginkan? Tentu belum. Nah, dari itu sekiranya pembelajaran dengan paradigma baru ini menuntut kita untuk bisa mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan yang dimiliki oleh anak-anak kita itu di dalam pembelajaran Bapak Ibu. Seperti itu Bapak Ibu guru ya. Kemudian dari kebutuhan dasar manusia ini, nah, ini salah slide, maaf. Dari kebutuhan dasar manusia ini akan berpengaruh juga dengan motivasi Bapak Ibu guru. Berpengaruhnya seperti apa? Tadi dicanangkan bahwa di sini yaitu penguasaan, kebebasan, kesenangan, semua itu juga mempengaruhi motivasi anak. Kalau gurunya itu tidak memenuhi kebutuhan dasar itu, motivasi anaknya akan berubah jadi seperti ini. Wah, kayaknya berguru kalau aku ribut di kelas santai aja. Aku tak ribut terus lah, memotivasi diri sendiri untuk ribut. Berarti tidak ada merasa anak itu tidak kebutuhan dasarnya itu dicuekin sama gurunya. Jadi dia mencari, kalau bahasa Indonesianya yang paling terkenal itu caper. Apa itu Bapak Guru? Cari perhatian sama gurunya dengan ribut, dengan musilin kawannya. Mungkin sudah selesai belajar bukannya membaca atau merefleksi pekerjaannya, tapi malah mengganggu kawan-kawannya. Sehingga motivasi-motivasi yang muncul dari dalam dirinya itu motivasi yang sedikit negatif. Gitu Bapak Ibu guru. Jadi tugas kita kalau kita sudah mengetahui kebutuhan dasar anak-anak kita tadi, kita akan bisa mengantisipasinya seperti apa. Motivasi sendiri berbicara tentang motivasi itu sendiri, pengertian motivasi itu apa Ibu guru? Motivasi itu yaitu dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar ataupun tak sadar guna melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu.
Lah ini tadi kebutuhannya tidak tercukupin, maka dari itu motivasinya juga gimana ini caranya supaya bu guru melihat aku nih, teriak suaranya, "Hai, aku pinjam pensil," padahal bisa datang, "Hani, boleh nggak saya pinjam pensil?" Karena ingin bu gurunya itu melihat, oh ternyata si Anton tidak memiliki pensil, ada kebutuhannya yang belum terpenuhi. Seperti itu. Dari sini kita akan belajar, oh iya, sebaiknya kebutuhan-kebutuhan anak bisa kita kondisikan di dalam kelas. Nah, berikut Ibu, motivasi perilaku manusia itu berdasarkan atau bisa dilakukan dengan beberapa perilaku. Yang pertama yaitu motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Motivasi seperti ini bagaimana tuh Ibu? Motivasi ini murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum atau motivasi ekstrinsik. Oh iya, ini berkaitan lagi dengan tadi motivasi intrinsik dan ekstrinsik ya Bapak Ibu guru ya. Yang kedua itu motivasi yang mengikuti atau motivasi yang menyertai perilaku murid kita itu yang kedua mengharapkan imbalan atau hadiah dari orang lain. Jadi jika motivasinya itu untuk memenuhi dasar kebutuhannya itu hanya untuk mencari hadiah, hanya untuk mencari perhatian, hanya untuk mencari pujian, maka murid akan melakukan ini. Hanya melakukan disiplin atau melakukan perbaikan diri itu hanya berdasarkan untuk mengharapkan hadiah atau imbalan. Ini kira-kira motivasinya itu karena apa Bu Guru? Motivasi yang sadar dari dirinya atau motivasi dari orang supaya mendapatkan hadiah? Intrinsik atau ekstrinsik? Ekstrinsik. Motivasi seperti ini adalah motivasi ekstrinsik. Dan yang ketiga yaitu motivasi yang menyertai perilaku anak, yaitu menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya atau motivasi intrinsik, kembali lagi tentang kesadaran dirinya. Bagaimana murid itu sadar, oh kalau saya melakukan pelanggaran seperti ini atau melakukan ketidakdisiplinan seperti ini, akan ada konsekuensi yang saya terima, akan ada konsekuensi yang saya terima, berarti sikap saya ini kurang baik, berarti anak itu sudah memiliki kesadaran diri sendiri supaya bisa menerapkan disiplin diri untuk dirinya sendiri. Nah, konsep disiplin, Bapak Ibu, konsep disiplin ini ada dua identitas atau dua ciri-ciri dikatakan gagal dan berhasil atau sukses. Salah satunya yaitu yang termasuk dalam konsep disiplin dengan identitas gagal atau konsep disiplin yang sekiranya itu tidak memotivasi anak untuk menimbulkan kesadaran dirinya, itu salah satunya yaitu dengan memberikan hukuman Bapak Ibu. Kenapa begitu? Karena pada dasarnya yang namanya menghukum itu menyakiti ya Ibu. Kalau Bapak Ibu merasa pernah dihukum, kira-kira kalau pernah dihukum itu perasaannya Bapak Ibu guru bagaimana? Merasa tersakiti atau tidak? Kadang-kadang malu atau tidak dengan teman-teman? Kalau tidak melakukan sesuatu nanti kamu akan dihukum. Wah, pasti kalau dihukumnya misalnya di depan kelas, pasti anak itu akan minder, pasti anak itu akan malu. Nah, konsep disiplin, konsep penerapan disiplin diri yang termasuk dalam identitas gagal itu dengan hukuman. Yang pertama itu karena hukuman itu tidak menyenangkan Bapak Ibu. Adakah hukuman yang menyenangkan Bapak Ibu guru? Tidak ada ya Bapak. Yang namanya hukuman itu kan membuat jera, ya, membuat jera biar tidak melakukan kesalahan lagi. Kemudian yang namanya hukuman itu menyakitkan, memaksa. Kemudian selanjutnya murid sering menyembunyikan kesalahan. Kalau tiba-tiba salah dan langsung tiba-tiba dihukum tanpa menanyakan sebab, tanpa menanyakan karena apa, kira-kira anak akan menyembunyikan kesalahannya enggak? Pernah nggak Bapak Ibu guru dalam suatu kondisi gitu ada kaca pecah misalnya di dalam kelas, ini siapa yang memecahkan? Anak akan diam semuanya karena takut akan dihukum. Tapi Pak gurunya tetap menghukum.
Oke, karena kalian diam semuanya, ayo semuanya ke lapangan. Hormat bendera di lapangan. Semakin ditindas seperti ini, kira-kira anak akan semakin jujur apa tidak, Bapak Ibu? Kalau kira-kira dari sudut pandang anak akan semakin takut karena anak akan merasa terancam, karena anak akan merasa ada ancaman yang kiranya akan membuat anak itu malu, merasa anak itu tidak bisa untuk mengungkapkan kejujurannya. Kemudian karena efek dari hukuman ini, murid akan merasa rendah diri. Kadang-kadang kita sebagai orang tua juga kadang di dalam rumah tuh sering memberikan hukuman kepada anak tanpa memikirkan efek psikisnya. Misalnya dengan membentak di depan orang banyak tanpa sadar, karena pengennya kita itu anak kita patuh dengan kita, tanpa menyadari seorang anak itu sudah punya kontrol diri. Mereka juga punya emosi, mereka itu punya rasa malu, mereka itu punya rasa rendah diri, punya rasa untuk tampil percaya diri, punya rasa untuk tampil di hadapan orang lain. Sebenarnya setiap anak memiliki kontrol diri dalam hal itu, ya Bapak Ibu. Kemudian konsep disiplin dengan identitas gagal berikutnya yaitu dengan penghargaan. Kok dengan penghargaan menjadi konsep gagal untuk menerapkan disiplin? Maksudnya bagaimana Ibu? Di sini konsep gagal ini dimaksudkan jika di dalam penghargaan, memberikan penghargaan itu ada dua kemungkinan Bapak Ibu. Yang pertama, kemungkinan penghargaan itu bisa menimbulkan sikap positif kepada anak, dan yang kedua bisa menimbulkan sikap negatif. Bagaimana jika menimbulkan sikap negatif? Contohnya, dengan diberikan penghargaan, jika anak melakukan sesuatu itu targetnya penghargaan, maka anak itu akan berbuat hanya untuk mencapai target saja. Ketika sudah mencapai target, ya sudah, saya bangga. Niatan saya, motivasi saya untuk mendapatkan penghargaan. Ketika anak itu dalam kompetisi kok sempat tidak sukses atau sempat tidak mendapatkan penghargaan, apa yang terjadi? Anak itu akan drop, susah untuk up kembali. Anak itu akan merasa jatuh dan susah untuk membangun kepercayaan dirinya lagi. Itu salah satu sisi negatif dari penghargaan. Tapi butuh banyak loh posisi positifnya, Bu. Dengan penghargaan anak akan semakin termotivasi. Ketika di kelas anak sukses mengerjakan soal terlebih dahulu, nilainya 100, saya puji terus, butuh. Akhirnya nilainya 100 terus. Paradigma baru. Bagaimana dengan kebutuhan murid lainnya? Apakah Bapak Ibu memotivasi anak lainnya atau bahkan menjatuhkan anak lainnya? Jika hal ini seringkali kita lakukan, ada dua kemungkinan Bapak Ibu. Yang pertama, anak akan termotivasi meskipun itu motivasinya dalam skala pendek, ketika itu saja. Begitu lain hari mungkin ketika konsep pembelajaran yang berbeda akan beda hal. Sudahlah si Ami aja, aku lambat aja gak apa-apa, Ami yang dapat 100. Sudahlah, dipuji sama Bu Guru nanti si Ami. Bagaimana dengan mau Pak Budi tadi malahan. Bagaimana dengan si Doni? Bagaimana dengan si Rani? Apakah kebutuhan mereka itu sudah kita cukupi? Apakah kita juga sudah memberi motivasi kepada mereka? Kalau memberikan motivasi atau memberikan penghargaan itu hanya untuk anak-anak yang berprestasi, bagaimana dengan anak-anak yang tidak berprestasi? Yang dimaksudkan di sini Bapak Ibu Guru, kita kembali lagi ke paradigma yang memenuhi kebutuhan semua anak di dalam kelas tanpa mencomot satu orang, dua orang yang menonjol saja. Nah, kemudian itu tidak efektifnya di situ Bapak Ibu Guru. Tidak efektifnya ketika tidak mendapatkan keinginannya, dia akan jatuh dan susah untuk bangkit kembali. Kemudian yang kedua, penghargaan itu termasuk identitas gagal karena merusak hubungan. Sudah saya senggol tadi, karena si Ani yang selalu mendapatkan pujian, si Doni ini jadi merasa ketergantungan. Ayo Nana, siapa yang sudah selesai? Ani Bu. Anak-anak yang lain sudah santai saja karena Ani akan ditunjuk oleh Bu Guru.
dan mengerjakan tugas di depan, kemudian bu guru akan memberikan penghargaan. Ya, nah jadi dari beberapa kasus seperti inilah yang menyebabkan bahwa penghargaan itu termasuk identitas gagal. Kemudian mematikan kreativitas, di mana anak jika melakukan sesuatu itu hanya berorientasi pada penghargaan, ketika tidak mendapatkan penghargaan, rata-rata akan turun semangatnya, akan down semangatnya. Kemudian menghukum dengan sistem ranking ini juga salah satunya seperti itu. Maka dari itu dari K13 ya Bapak Ibu guru ya, kita sudah dicanangkan bahwa semua anak itu hebat, bahwa semua anak itu pintar. Maka dari itu perankingan dihapuskan, karena dalam proses ini termasuk merupakan identitas gagal, di mana nanti akan menciderai psikolog atau psikologi anak yang tidak mendapatkan ranking. Padahal kita sebagai orang tuanya, semua anak, 30 anak di dalam kelas ini adalah anak kita. Maka dari itu, apa yang sekiranya itu bisa sama-sama kita berikan kepada anak kita. Nah, kemudian siswa akan bergantung dan tidak mandiri. Nah, ini tadi, siapa yang sudah selesai? Ani. Si Dani nyangkut aja. Ani, majuan. Oke, terima kasih. 100 untuk Ani. Hebat. Bu gurunya senang. Rata-rata apa yang dilakukan anak-anak kita ini berdasarkan ingin menyenangkan gurunya, menyenangkan orang lain, tanpa disadari kalau saya melakukan seperti ini, penguatan yang muncul dari dalam dirinya ini, saya akan berprestasi, mau di sekolah, di luar sekolah, saya akan bisa membantu rekan saya akan bisa membanggakan kedua orang tua saya. Seperti itu, motivasi yang muncul dari diri sendiri, dari seorang siswa itu yang paling penting. Berikutnya, nah, tadi ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Sekarang kita akan membahas tentang konsep diri dengan identitas sukses. Salah satunya dengan apa? Dengan konsekuensi. Konsekuensi, pertanggungjawaban ya Bapak Ibu guru ya. Kalau kita di sekolah itu punya peraturan nggak tuh Bapak Ibu? Punya ya. Ada konsekuensinya ya Bapak Ibu guru ya. Biasanya konsekuensinya itu kita yang mendorong ke anak atau anak memunculkan konsekuensi itu dalam dirinya sendiri Bapak Ibu. Kita yang ngobrak-ngobrak ya. Enggak piket Bu, enggak piket, ayo piket anak-anak, ini lantainya kotor. Ngobrak-ngobrak enggak itu namanya Ibu? Oh anak-anak kok kamu enggak pakai topi, ini topimu kemana? Ayo sana berdiri. Ketika upacara. Nah, di sini konsep disiplin dengan identitas sukses ini salah satunya dengan konsekuensi, dengan pertanggungjawaban yang berasal dari dirinya. Namun ini pun konsekuensi itu ada beberapa nilai plus dan minusnya. Kalau konsekuensi saja yang diterapkan, akan terjadi penguatan jangka pendek. Lawang anak-anak SD misalnya si kasih menumpahkan air minum di dalam kelas. Kalau sudah muncul yang namanya motivasi diri, kesadaran diri secara intrinsik itu, apa yang akan dilakukan si kasih kira-kira Bapak Ibu? Ngepel. Terima kasih Bu Desi. Atau membiarkannya lari, biar si kasih pemilik botol itu sendiri yang nanti membersihkan. Tentu tidak ya. Kalau sudah muncul motivasi atau kesadaran intrinsik, maka si kasih akan ngepel. Nah, tapi yang namanya perkembangan anak ini belum sesempurna orang dewasa. Ketika melakukan kesalahan tahu konsekuensinya apa, terkadang lupa. Maka dari itu kita sebagai gurunya perlu melakukan tindakan pengawasan, monitoring. Ya Bapak Ibu, pengawasan itu berkelanjutan. Tidak hanya kasih mengingatkan sesekali atau 2 kali bagaimana pertanggungjawabannya ketika kamu menumpahkan botol kawanmu, apakah hanya dibiarkan berlalu atau kamu yang membersihkan? Ketika anak menjawab membersihkan Bu, berarti kita sudah menstimulus anak, merangsang anak untuk mencari tahu apa sih konsekuensi yang harusnya ia lakukan. Responnya apa? Kalau responnya positif, alhamdulillah. Bagaimana kalau responnya negatif? Pernah nggak Bapak Ibu menstimulus anak tapi responnya negatif? Kasih menjatuhkan botol minum. Kasih, ayo bertanggung jawabnya gimana kalau menjatuhkan botol minum temannya? Dia malah lari. Dia itu Bu, si Dani Bu, malah menunjuk kawannya, malah
menyalahkan kawannya. Pernah ya Bu mungkin kejadian kasus seperti ini. Nah, dari stimulus seperti inilah kita bertujuan sebagai pendidik ini untuk menuntun anak, untuk mengarahkan supaya memancing stimulus intrinsik atau motivasi intrinsik supaya sadar dengan konsekuensi yang sudah harusnya ia lakukan. Selain membersihkan kiranya apalagi kasih, harus meminta maaf. Ya kan Bapak Ibu, konsekuensinya ketika sudah melakukan kesalahan selain mempertanggungjawabkannya, tentunya harus meminta maaf. Kemudian setelah itu konsekuensinya plusnya dengan konsekuensi murid menghormati peraturan, menghormati keyakinan yang sudah disusun bersama di kelas. Nah, berikutnya lagi yaitu konsep disiplin dengan identitas sukses selanjutnya yaitu restitusi. Asik gak Bapak Ibu restitusi kalimatnya? Atau sudah pernah mendengar mungkin? Nah, saya sharekan dulu. Sebenarnya saya tadi bikin Canva Ibu. Jadi nanti ada kalimat pematik sehingga kita bisa interaktif gitu, bisa aktif. Tapi ternyata terkendala laptop saya tidak cocok. Jadi makanya saya akhirnya pakai PDF biasa aja. Mohon maaf ya sebelumnya Ibu. Nah di sini pendekatan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga anak bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Restitusi ini terfokus pada solusi, bukan mencari kesalahan. Seperti itu Ibu. Jadi dengan restitusi itu konsep disiplin suksesnya akan apa? Yang pertama, murid akan bertanggung jawab untuk perilakunya. Yang kedua, fokus pada pemecahan masalah berjangka panjang. Jadi restitusi ini tidak bisa nanti kita lakukan hari ini pertemuan, besok dikasih penjelasan, anak besok melakukan. Tidak semudah membalikkan telapak tangan. Karena anak itu perlu step demi step, terus sama seperti hanya batu yang tertetesi air meskipun hanya setetes demi setetes, tapi kalau selalu pasti konsisten pasti akan berlubang juga, pasti akan menyerap juga di dalam hatinya. Nah berikutnya juga ini akan fokus pada pemecahan masalah berjangka panjang. Kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain. Selanjutnya teori kontrol diri sendiri yang mengontrol dirinya sendiri. Jadi dengan kita menerapkan restitusi, tidak hanya menerapkan hukuman, tidak hanya memberikan penghargaan, tetapi kita meminta untuk anak mencari juga motivasi atau mencari solusi juga. Kasih tadi sudah menumpahkan botolnya si Dani. Kira-kira kesalahan apa yang kamu lakukan? Sudahkah kamu bertanggung jawab akan kesalahanmu? Apakah kamu sudah meminta maaf kepada Dani? Jika hal ini kita lakukan, jika hal ini kita mengingatkan untuk terus menstimulus sang anak dengan stimulus yang baik, insya Allah anak akan mendapatkan karakter yang baik. Itu yang diharapkan Bapak Ibu. Ya, jadi konsep pendekatan restitusi ini adalah pendekatan terbaik untuk menciptakan disiplin positif di lingkungan sekolah kita. Nah, berikut juga saya sampaikan ciri-ciri restitusi itu Bapak Ibu guru. Yang pertama, bukan menebus kesalahan melainkan belajar dari kesalahan. Konsekuensi belajar dari kesalahan. Besok kalau kasih menumpahkan botol minum Dani, kalau lari di kelas sekiranya harus hati-hati. Di dalam kelas sebaiknya tidak lari-lari. Supaya apa kasih? Supaya tidak menjatuhkan atau supaya tidak merusak barang milik orang lain. Dari hal yang telah mereka lakukan itu, mereka memiliki kesadaran, memiliki rasa untuk tidak mengulangi kesalahan, kehati-hatian lagi. Seperti itu Bapak Ibu guru. Kemudian memperbaiki hubungan juga. Dengan restitusi, anak dengan anak akan menjadi baik. Sudah minta maaf toh, otomatis ya sudahlah, tidak apa-apa. Nanti kita bersihkan bersama-sama. Kalau anak kecil itu kan kadang emosinya sesaat ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau sudah ada yang ngalah gitu, biasanya
akur lagi, mainan lagi, kemudian kerjasama lagi, sehingga memperbaiki hubungan. Kemudian berikutnya merupakan sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi yang kita lakukan kepada murid ini juga memberikan tawaran kepada anak. Kasih sudah menjatuhkan botol minumnya Dani. Kira-kira apa yang akan kasih lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Ini memberikan keputusan atau penawaran, Bapak Ibu? Memberikan penawaran. Si kasih ini kita kasih penawaran, ya kan? Supaya anak itu bisa memiliki kesadaran apa sih yang seharusnya ia lakukan, karena melakukan kesalahan konsekuensinya apa. Kemudian menuntun untuk melihat keadaan ke dalam diri guna memunculkan motivasi intrinsik siswa. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Tadi 5 kebutuhan dasar ya Bapak Ibu. Kemudian fokus pada karakter bukan tindakan, dan menguatkan dan fokus pada solusi. Nah, dari kesalahannya si kasih ini tadi, apa yang harus kasih lakukan? Meminta maaf Ibu. Jadi karakter yang kita tanamkan kepada kasih adalah karakter untuk menghormati orang lain, karakter untuk mengakui kesalahan, gentleman diri. Tidak semerta-merta kemudian belajar untuk mengalihkan perhatian, kemudian belajar untuk menyalahkan orang lain, apalagi itu. Kita mengharapkan karakter yang kita inginkan adalah karakter yang seperti ini, berakhlak mulia. Ya kan Bapak Ibu Guru, salah satu elemen dari profil pelajar Pancasila. Berikutnya, setelah ciri-ciri restitusi, ada 5 posisi kontrol restitusi seorang guru. 5 posisi kontrol restitusi seorang guru. Di sini posisi kontrolnya ada apa saja? Ada posisi kontrol penghukum, ada posisi kontrol pembuat merasa bersalah, ada posisi kontrol sebagai teman, ada posisi kontrol pemantau, dan ada posisi kontrol manajer. Kira-kira dari 5 posisi kontrol ini Bapak Ibu Guru menempati posisi apa? Ayo Bapak Ibu. Kalau posisi kontrol penghukum itu anak salah, wes dihukum. Kamu salah, sana hormat bendera. Posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Ya Allah Sani, kan Ibu kemarin sudah bilang nak, jangan diulangi lagi kesalahan itu. Apakah kamu tidak kasihan sama orang tuamu? Gak kasihan kamu sama Ibu Guru yang sudah teriak-teriak ini dari pagi? Itu posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Kemudian posisi kontrol teman. Udahlah Sani, nggak apa-apa. Besok jangan diulangin ya. Sana main. Oke. Kemudian lagi posisi kontrol pemantau. Sani, sesuai dengan peraturan sekian kamu melanggar aturan toh? Gimana konsekuensinya? Apa pelanggaran kamu? Gak pakai topi Pak. Yaudah, konsekuensinya apa? Hormat bendera. Berdasarkan hanya dari peraturan dan kemudian ujung-ujungnya kadang-kadang menghukum. Dan yang terakhir adalah posisi manajer, di mana posisi ini adalah posisi yang diminta untuk kita supaya kita bisa melakukan restitusi kepada anak, supaya kita bisa melakukan mancing motivasi internalnya anak untuk belajar, mereka itu bertanggung jawab. Ini kalau saya masih ke ini Bapak Ibu Guru, kadang-kadang teman saya ini karena anak-anak SD ya Bapak Ibu Guru ya. Kalau Bapak Ibu Guru sering ke posisi kontrol apa kira-kira? Sudah manajer ini jangan-jangan. Yang mana Ibu? Pemantau. 2, 3, kontrol merasa bersalah dan teman. G. Apapun posisi kontrol kita itu tujuan awal kita adalah untuk kebaikan anak ya Bapak Ibu Guru ya. Ya kan, kalau saya itu saking kadang-kadang kebelabasan gitu Bapak Ibu Guru itu kadang posisi kontrol itu tidak semua harus kalau di dalam kelas manajer, nanti kalau ketemu di kantin juga manajer. Bagaimana? Apakah kamu sudah antri? Kalau kita lakukan seperti itu, anak-anak kira-kira sama kita ada nggak Bapak Ibu? Ada ya. Kadang kalau kita memposisikan posisi kontrol sebagai teman itu kira-kira pada posisi apa?
pada saat seperti apa? Atau pernah nggak Bapak Ibu menempatkan diri posisi kontrolnya sebagai teman? Teman itu bisa sharing, teman itu bisa memaklumi, teman itu menganggap semua itu bisa kita selesaikan bersama-sama. Saya terkadang masih terbawa Bapak Ibu karena saking asiknya main dengan anak-anak SD, karena di kantin duduk bareng, jajaran, kadang-kadang juga nggak antri bareng. Itu terkadang posisi kontrolnya kelewatan, jadi nanti kadang-kadang terbawa di dalam kelas. Seharusnya kan itu tidak boleh ya, apalagi ini Bapak Ibu guru pembina siaga yang kadang-kadang ayah bunda harus mainnya, harus menjiwai anak-anak kan ya ayah bunda. Nah nanti kebawa ke kelas kebawa ke kelas, tapi itu menjadi pelajaran untuk kita untuk bisa memposisikan diri kita itu secara profesional. Dimana sih kita hendaknya memposisikan diri kita tuh sebagai pemantau? Bagaimana sih kita memposisikan diri kita sebagai seorang teman? Atau di saat apa kita memposisikan diri kita sebagai manajer? Ya kan Bapak Ibu? Kayaknya sudah ngantuk ya? Belum Bapak Ibu? Oke, saya lanjutkan deh. Kalau sudah ngantuk apa sudah saja? Ibu Ketua? Masih ada beberapa yang ingin saya sampaikan, ngantuknya ditunda dulu Ibu Guru. Kalau Ibu Guru diajak tepuk satu, kira-kira Bapak Ibu Guru bisa semangat gak ya nanti ya? Gini Bapak Ibu Guru, tepuk satu, great door, itu Bu, biar semangat, biar ngantuknya hilang. Kayaknya ngantuk semuanya, karena udah jam rawan. Ini jamnya ternyata mati, udah jam 12 ya ternyata. Wah iya, saya dari tadi juga batin. Kok jamnya gak gerak-gerak ya? Kok ini gak selesai-selesai ya gitu. Yuk coba biar tambah semangat yuk Bapak Ibu Guru. Tepuk satu, great door. Ada tepuknya dulu, great door gitu Bapak Ibu Guru ya. Yuk tepuk satu, Great door. walah kok banternya 3 do re mi nada itu. Sekali lagi Bapak Ibu Guru yang semangat biar gak ngantuk. Yuk tepuk satu, Great door. Oh, tambah. lemes. Alah ya sudah lah, kita lanjutkan saja 5 posisi kontrol. Salah. Ini saya kira di slide begini tadi Bu Erni, maaf. Jadi ada 5 posisi kontrol yang mendasari kita bersikap sehari-hari ya Bapak Ibu Guru. Ada penghukum, pembuat merasa bersalah, kemudian teman atau pemantau, dan manajer. Masing-masing sudah berada dalam kolomnya masing-masing. Yang beridentitas gagal itu ketika kita melakukan posisi kontrol apa Bapak Ibu? Suaranya mohon, ayo silakan dibaca. Yaitu posisi penghukum dan pembuat merasa bersalah. Oh iya. Kemudian kalau identitas berhasil atau sukses itu ketika kita sebagai guru bisa menempatkan diri teman ataupun pemantau. Oh, teman itu tadi ternyata masih ada sisi positifnya. Iya, karena dengan teman kita bisa tuh melakukan diagnosis awal. Wah, anak kita ini kalau diajak ngomong bahasa Indonesia nyambung gak kira-kira? Di luar kelas ini kan sambil jajan gitu. Nah, ayo kita letakkan piringnya di tempat piring kotor. Kalau anaknya diem aja, wah jangan ini anak ini orang udah bahasa Indonesia. Nah, pokoknya piringnya rejut nengkono, mangkat. Ada kan kadang-kadang anak-anak yang terkendala dengan bahasa. Nah, karena dengan posisi teman itu bisa mencari tahu secara tidak formal. Nah, seperti itu Ibu. Mencari tahu lebih dalam, tapi ketika tidak berada di dalam lingkup pembelajaran. Tapi kita sambil mengedukasi anak. Seperti itu. Kalau pemantau, nah pemantau ini guru berbuat apa? Menghitung dan mengukur. Kemudian gurunya berkata, apa peraturannya? Meskipun suaranya halus, tapi itu tetap berkaitan dengan peraturan. Apa peraturannya nak? Nah, kemudian hasil yang dihasilkan apa? Hasil yang akan dihasilkan dari sistem pemantau ini akan menyesuaikan diri bila diawasi. Wah, membuang sampah pada tempatnya ketika ada butuh di belakangnya. Kalau tidak ada butuh, masuk kelas, begitu. Ya, kemudian kaitan dengan dunia berkualitas. Nah, kalau kita menempatkan diri kita pada posisi teman ataupun pemantau, murid
murid akan dekat dengan kita, dekat dengan dunia berkualitas dalam diri mereka, yaitu murid meletakkan guru, peraturan dan hukuman di dunia berkualitas. Maksudnya seperti ini, menghormati. Anak-anak itu kalau kita melakukan diri kita itu dalam posisi teman, kontrol, bahkan sesekali itu manajer, mereka itu akan segan kepada kita. Segannya itu, merasa dicintainya itu ketika tidak hanya di depannya saja, tetapi ketika di belakang mereka tetap terngiang apa sih yang kita sampaikan. Jadi kalau posisi penghukum, kita tidak ada itu di dalam ingatan mereka. Paling ingatan mereka, tutum tukang marah-marah, sampah sudah tak buang ya ora terima. Kadang-kadang seperti itu. Udahlah, buang situ aja. Gak enek butuh kok. Seperti itu. Itu kalau posisinya penghukum dan membuat orang merasa bersalah, karena anak tidak akan respect kepada kita. Karena secara tidak langsung dengan menghukum itu psikologinya yang terkena, jiwa alam di bawah alam sadarnya itu mengkontrol dirinya. Bahkan mungkin bapak ibu guru di sini masih ingat pernah dijewer waktu SD nggak bapak ibu guru? Atau pernah dihukum ininya tuh rambut kecilnya itu ditarik ke atas gitu, pernah nggak bapak ibu? Atau pernah dihukum waktu SD itu karena salah gitu, cetak pakai penggaris atau yang lainnya? Semoga aja tidak, semoga aja dengan kesadaran seperti itu kita jadikan itu dasaran supaya tidak melakukan kesalahan lagi ya Bapak, dan tidak kita terapkan kepada anak-anak kita. Setuju Bapak Ibu? Laporannya suaranya sudah pada pulang ya? Setuju Bapak Ibu? Alhamdulillah cuma 5 orang yang jawab. Oke, nah berikutnya dampak pada murid itu bagaimana Bapak Ibu? Di sana sudah saya tuliskan, jika penghukum dampak pada muridnya itu lebih akan mengulangi kesalahan lagi, karena motivasi yang muncul bukan motivasi intrinsik dari kesadaran diri, melainkan hanya umyangan dari gurunya, melainkan hanya ekstrinsik atau paksaan dari gurunya. Kemudian merasa rendah diri. Wah, apa kamu gak merasa bersalah kepada orang tuamu? Orang tua sudah beres di rumahnya, kamu malah sekolah kok nggak ngerjain PR. Dia akan merasa, ya Allah, segitunya ya saya ini. Kenapa saya ini tidak bisa seperti teman saya? Jadi lambat laun jika itu terus kita tekankan kepada anak-anak didik kita, maka yang akan terjadi adalah rasa rendah diri, bukan rasa percaya diri. Karena kita tidak memberi solusi, tetapi hanya seperti niatnya kita tuh memotivasi supaya nanti kalau disalahkan anak itu akan sadar. Yang namanya anak kecil, katanya kita sebagai guru harus sebagai among, memberi tuntunan, memberi tauladan. Ya kan Bapak Ibu guru? Kalau kita selalu menyalahkan, endingnya anak juga akan menyalahkan. Kamu sih, ibu gara-gara kamu toh tidak tahu kesalahan sendiri, tapi malah menyalahkan orang lain. Kemudian dampak pada murid kalau dalam posisi kontrol pemantau, posisi teman, lemah, tidak mandiri, tergantung. Alah, karo tuh kok nggak popo, kamu ngerjain PR, wes aman, kayak koncoku dewe. Anak akan tergantung, tidak mandiri, meremehkan. Kalau itu kita kalau itu kita memposisikan diri kita sebagai teman di dalam kelas, itu yang akan terjadi. Kalau memposisikan sebagai pemantau, akan menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Waduh, ini nanti kalau saya melakukan kebaikan seperti ini, sudah apa ya nanti ya, itu ngasih hadiah apa ya? Paling silahku dilus-lus. Oh hebat. Kalau enggak nanti, peraturan, iya konsekuensinya. Anaknya akan menghitung dari ukuran atau standar konsekuensi yang diharapkan. Padahal yang diminta adalah konsekuensi atau kemunculan motivasi dari diri anak, ya kan Bapak Ibu? Nah, kalau kita menempatkan diri sebagai seorang manajer, wah ini tadi belum saya bahas ini, guru berbuat apa? Guru berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan, mencari tahu tentang kesalahan anak itu penyebabnya apa. Nah ini kamu tidak mengerjakan PR, apa penyebabnya nak?
dijawab. Ya orang tua saya sakit, ibu dibawa ke rumah sakit. Kalau kita tidak menanyakan hal tersebut, langsung kamu tidak mengerjakan PR. Sekarang kerjakan dan langsung tulis saya bersalah 100 kali di dalam bukumu. Kira-kira kan itu tidak adil ya Bapak Ibu ya. Kita melakukan ketidakadilan pada seorang anak. Lalu kalau kita melakukan tindakan manajer ini di dalam kelas, kita mengajukan berbagai macam pertanyaan. Kemudian ketika anak melakukan kesalahan itu kita bertanya dulu kepada anak. Nah, apa yang kamu yakini nak? Apakah kamu sadar kalau kamu ini sudah melakukan kesalahan? Kira-kira kesalahan apa yang kamu lakukan? Ketika anak sudah memulai menyadari kesalahannya, apa tindakan selanjutnya? Guru harusnya memancing solusi kepada anak, bukan guru yang memberikan solusi. Saya tadi malam itu nggak belajar ya Pak Bu, orang tua saya sakit. Oh, orang tuanya sakit. Di mana orang tuanya sakit? Nah, dirawat ya di rumah sakit. Iya Pak, dirawat di rumah sakit. Jadi kamu tidak mengerjakan PR. Iya. Kita cari tahu lagi. Lah kamu ketika pulang sekolah, kamu ngapain nak? Ya di rumah Pak Bu, nunggu orang tua, nunggu Pak D saya itu bawa saya ke rumah sakit. Kalau di rumah berarti dari jam pulang sampai menuju mau ke puskesmas itu kamu masih punya waktu beberapa jam untuk istirahat ya nak? Kalau istirahat 1 jam, kamu kira-kira cukup apa tidak? Stimulus terus yang kita berikan sehingga anak akan mencari solusi untuk dirinya sendiri. Iya ya Bu, saya bisa seharusnya mengerjakan PR itu ketika pulang sekolah, tidak harus nunggu malam dan saya kerjakan di rumah sakit. Itu harapan restitusi. Selanjutnya, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dan dunia berkualitas. Nah, di sini murid akan setelah distimulus, setelah direspon yang positif, murid akan merasa memiliki kesadaran diri. Wah baiklah, nantinya keesokan lagi saya tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Oh iya, mamaku ini masih dirawat di rumah sakit, berarti nanti malam saya ini harus ke rumah sakit lagi karena nggak ada teman di rumah. Tapi sepulang sekolah saya memiliki waktu untuk mengerjakan tugas. Nah, inilah yang kita harapkan. Restitusi seperti ini yang kita harapkan supaya siswa bisa memperbaiki kesalahannya, sadar dari dalam dirinya sendiri tanpa dipaksa oleh orang lain. Itu Bapak Ibu guru. Berikutnya 5 posisi kontrol sudah selesai. Nah, dari peraturan-peraturan itu tadi ada yang namanya keyakinan kelas. Bapak Ibu guru, kenapa tidak peraturan kelas saja yang kita terapkan di kelas kita, melainkan harus keyakinan kelas? Ribet saya sampean. Kenapa keyakinan? Kenapa tidak peraturan? Ya, saya contohkan 1. Harusnya itu nggak muncul itu, malah muncul itu jawabannya sebenarnya. Bapak Ibu guru kalau naik motor, kenapa harus memakai helm? Demi apa? Demi keselamatan. Baik, terima kasih. Benar, demi keselamatan. Supaya kita dalam berkendara, jika hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi, kita ada pelindung. Selamat, alhamdulillah. Kedua, itu karena yakin ya Bapak Ibu guru ya. Bapak Ibu guru yakin kalau pakai helm itu nanti insya Allah bisa melindungi ya. Kenapa selama pandemi kita diminta untuk melakukan 3M? Apa itu Bu Lia 3M? Mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Kira-kira demi apa Bapak Ibu guru? Keyakinan apa yang Bapak Ibu guru tanamkan dalam diri kok sehingga melakukan peraturan itu? Demi keselamatan, demi keamanan kan, demi kesehatan. Kalau kita sudah melakukan 3M, kita katanya insya Allah terhindar dari pandemi corona. Amin, semoga tidak terjadi lagi ya Bapak Ibu guru ya. Wes kapok, wes ora corona meneh. Nah, maka dari itu di sekolah kita juga sama Ibu. Hendaknya keyakinan yang kita terapkan tidak hanya peraturan. Kalau peraturan bisa kita mengabaikannya. Bisa kita memakai motor nggak pakai helm, orang kita pakai motor itu pakai kunci, starter, dreng, jalan. Nggak pakai helm bisa nyampe tujuan? Bisa. Nggak pakai masker bisa sampai sini? Nggak apa-apa, nggak vaksin wis ora apa-apa. Karena tidak ada keyakinan. Kalau ada keyakinan, pasti Bapak Ibu guru akan melakukan. Sama halnya dengan murid kita. Hendaknya kita
kita menerapkan keyakinan kelas di dalam diri anak-anak kita, supaya anak-anak kita sadar dengan sendirinya tanpa dipaksa untuk bisa melaksanakan peraturan itu dengan sesungguh-sungguhnya. Ya Bapak Ibu bisa menghormati orang lain. Contohnya apa? Peraturan kelasnya Bu kalau menghormati orang lain. Tidak menghina teman, tidak membuli, tidak melakukan pelecehan seksual, tidak menyebutkan nama orang tuanya. Kadang anak kita tuh seperti itu Bu. Ada nama anaknya, orang tuanya Pak Tono gitu malah dipanggil Tono. Kalau anak memiliki kesadaran, keyakinan bahwa kita harus menghormati orang lain, pasti dia tidak akan melakukan itu. Oke? Nah, selanjutnya menjaga kebersihan. Peraturannya apa Ibu? Membuang sampah pada tempatnya, kemudian meletakkan barang pada tempatnya. Itu juga termasuk dalam keyakinan kelas tentang bertanggung jawab. Ya kan Bapak Ibu? Jadi tidak hanya peraturan yang kita terapkan, tetapi keyakinan kelas supaya anak bisa menjalankan dengan sesungguh-sungguhnya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, berikut ada peraturan dan keyakinan kelas. Ada beberapa kata peraturan yang sering kita terapkan Ibu, yaitu selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya berkaitan tentang tanggung jawab. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya ini berkaitan dengan tata cara menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Ini juga menghormati orang lain karena ini berkaitan dengan komitmen. Ya, selanjutnya di sana ada dilarang melakukan kekerasan. Di sini juga keyakinan kelasnya tentang keselamatan serta bertujuan untuk menghormati orang lain. Bergantian atau menunggu giliran, ini juga menghormati orang lain. Keyakinan kelasnya yaitu berkaitan tentang menghormati orang lain. Menggunakan masker. Nah, keyakinannya ini yaitu tadi tentang kesehatan, tentang keselamatan. Nah, bagaimana kemudian kegiatan membuat keyakinan kelas itu Bapak Ibu guru? Pasti di sekolah kita atau di kelas kita membuat peraturan, beberapa peraturan kelas ya Bapak Ibu. Kalau keyakinan kelas yang saya terapkan di kelas saya, kebetulan di kelas 4, meskipun masih baru dalam tahun ajaran baru ini, saya membuat keyakinan kelas itu berdasarkan sumbangsih pendapat dari anak-anak. Ibu guru tidak boleh mengajak orang lain, catat, lalu ditempelkan stick note. Kemudian nanti kita akumulasikan. Kalau menghormati orang lain berarti keyakinan kelas tidak boleh mengajak orang lain, berarti keyakinan kelasnya itu berkaitan tentang menghargai orang lain. Kalau sudah yakin dari dasar diri kita terapkan kepada anak, insya Allah anak akan melakukan dengan senang hati. Ini saya tampilkan juga ada beberapa video saya melakukan sumbang pendapat dengan anak murid saya di dalam kelas. Harusnya ini ada di PPT tadi Ibu, tapi karena sekali lagi ada sedikit kendala tadi di awal. Jadi anak bekerja sama ataupun secara individu, mereka memberikan pendapat mereka. Mereka keinginan peraturan di kelasnya tuh pengen seperti apa. Kalau kemarin tuh ada si Isna ini tidak menyebutkan nama bapaknya Bu di kelas. Ada Bu peraturan seperti itu, karena di dalam kelas saya tuh kadang-kadang anak muridnya tuh mainnya kebablasan Bu, manggil kawannya tuh dengan nama bapaknya seperti itu. Wah, itu tidak boleh sekali ya Ibu. Maka dari itu kita terapkan kepada anak untuk menghormati orang lain. Bapaknya seanak, bapaknya temanmu ini loh, bukan temanmu, usianya juga tidak sama. Kita harus menghormati seperti itu. Stimulus-stimulus positif yang kita berikan. Berikutnya Ibu, setelah kegiatan membuat keyakinan kelas ini, prosedur yang paling baik atau paling tepat yaitu kita membuatnya menjadi sebuah poster Bapak Ibu guru. Kita tempelkan di dalam kelas kita supaya anak-anak itu kalau melihat setiap hari, anak-anak akan memiliki kesadaran untuk melakukannya. Semoga dari kesadaran itu akan muncul kesadaran intrinsik, motivasi intrinsik untuk melakukannya tanpa paksaan. Nah, berikutnya ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini apa Bu Guru? Ini merupakan tahapan-tahapan restitusi yang harus kita lakukan untuk menumbuhkan minat atau motivasi intrinsik dalam diri siswa. Ketika anak melakukan pelanggaran peraturan
yang harus kita lakukan yang pertama tidak melakukan kesalahan, tidak menyalahkan langsung, tetapi yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Contohnya seperti ini. Jika ada anak itu berkelahi, Bapak Ibu guru pernah nggak di kelasnya anaknya berkelahi? Tentu sering ya Bapak Ibu ya, anak tiba-tiba berkelahi entah rebutan pensil, entah ya karena ejek-ejekan itu tadi. Nah yang pertama tindakan kita itu menstabilkan identitas, menstabilkan emosinya terlebih dahulu. Jangan langsung dicari, wah ini si A, si B kesalahannya. Yuk kita duduk bareng, cari kesalahannya, ceritakan kesalahannya. Ya, untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Karena sang anak ini tadi sudah melakukan kesalahan, pasti mereka akan mengakui kalau kita tidak langsung membentak. Kalau kita mengajak duduk bareng. Biasanya kalau dalam Islam itu kalau orang lagi marah, apa yang harus dilakukan Ibu? Istighfar, duduk dulu ya Ibu ya. Kalau masih belum juga, kita ambil wudhu. Nah itu juga menstabilkan emosi diri sang anak terlebih dahulu. Salah satunya guru menguatkan kepada anak, oke, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah, kita rayu dulu anak itu supaya emosinya meredam. Nah sekiranya seperti itu, kalau berbuat salah perasaan kamu bagaimana? Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Apakah kamu sudah menghormati dirimu sendiri? Kemudian restitusi berikutnya atau segitiga restitusi yang kita lakukan yaitu validasi tindakan yang salah. Sudah anak itu tenang, kita tanyakan kesalahannya. Kira-kira tadi itu kamu kenapa toh Andi? Kok kamu bisa berkelahi sama si Santo tuh kenapa? Ada masalah apa? Kalau anak bisa menceritakan dengan terbuka, kita akan bisa mencari tahu solusinya. Ya kan Bapak Ibu? Kalau cuma saling menyalahkan, kita bisa mencari solusi tidak? Kita tidak bisa mencari solusi. Nah, berikutnya yang terakhir yaitu segitiga restitusi, menanyakan keyakinan. Karena kita sudah membuat keyakinan kelas, kita sudah sepakat bahwa kalau kita melakukan pelanggaran atau menyalahi aturan ada konsekuensinya, sudah kita bahas bersama. Kan tadi kita sudah menyusunnya dengan kesepakatan bersama. Sudah kita tempelkan, ini kesepakatan bersama. Konsekuensinya, harus tahu solusinya. Kita menawarkan kepada anak untuk mengutarakan solusi keinginannya seperti apa. Nah, diharapkan anak-anak akan memiliki kesadaran secara intrinsik berasal dari dirinya. Nah, seperti inilah ulasan yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu guru. Terima kasih atas perhatiannya. Kiranya waktulah yang memutuskan komunikasi kita karena sudah jam 12:07, sudah saatnya kita untuk istirahat. Dan sekali lagi saya mohon maaf dan mengucapkan terima kasih Ibu. Mohon maaf kepada Bapak Ibu guru hebat semuanya. Saya di sini tidak bermaksud menggurui atau mematahkan budaya yang sudah kita lakukan. Kalau kita sudah melakukan budaya itu dan hasilnya baik, monggo dilanjutkan. Tapi ada baiknya kita merevisi lagi, refleksi lagi, karena katanya orang bijak, hal yang paling bagus itu ketika direfleksi secara berulang. Apa sih manfaatnya? Kemudian hasilnya seperti apa sih? Kalau hasilnya sudah baik, monggo dilanjutkan. Kalau hasilnya kiranya kurang baik, apa yang perlu diperbaiki? Seperti itu Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, ada salah sikap, omongan yang belibet. Saya ucapkan maaf yang sebesar-besarnya. Tulus dari hati saya ucapkan maaf dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.